Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelompok 3 ya. Hari ini kita perkuliahan mekanika fluida di S1 Teknik Perminyakan ya. Materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah dasar aliran fluida ya. Di mana ini akan dibawakan oleh kelompok 3 yaitu Balang Beli, Muhammad Ridho dan Putu Christine ya, Putu Nila Christine ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan bagi kelompok 3 untuk mempresentasikan. Monggo, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan dasar aliran fluida. Yang pertama, metode dasar aliran fluida. Metode Lagrangian adalah metode yang mengikuti partikel fluida berdasarkan perubahan kecepatan dan percepatan. Bisa dilihat pada gambar pada fixed point. Yang kedua, metode Eulerian adalah metode yang mengukur kecepatan dan tekanan fluida pada posisi tetap X, Y, Z berdasarkan waktu. Bisa dilihat pada moving with fluid. Kemudian, streamline. Pada gambar A, streamline adalah garis yang terbentuk karena adanya aliran yang dilewati oleh fluida dinamis. Dan Sebentar, Putu. gambar Ini nggak dirubah untuk slide-nya. Jadi masih di cover. Ya harus di slideshow gitu loh, atau di apa kan? Atau nggak diklik ke bawah. Ini masih dasar aliran fluida aja yang cover pertama nih tadi. Slide-nya, pikir slide. Terus pindah. Oh iya kah? Ya, nggak kepindah. Ini nah yang paling ujung yang ada bulat-bulat nih. Apa sih yang gambar-gambaran paling ujung nih kamu tindis? Udah, Kat. Christine, Mana sih? kamu pencet dulu yang enable editing itu yang di atas. Mana sih? Tunggu ya. Teman. Aduh, aku yang bingung cuy. Mana ya? Kamu tekan yang itu nah, yang dekat sesi yang antu. Yang paling bawah, Tin. Ya paling bawah ujung kanan. Yang sebelah kanan. Sebelahnya pembesar Itu yang dekat yang zoom-zoomnya itu. Coba tekan itu supaya full. Ujung. Sebelahnya. Tunggu nah, punyaku. Udah kah? Belum, Bah. Kenapa ya? Coba ulang. Kenapa ya? Screen-mu. Mungkin salah yang di share screen-nya itu.
Ada kedouble mungkin. Udah kah? Coba geser Belum aja loh, ke bawah, nggak usah di slideshow, geser aja ke bawah. Slide-nya itu loh, jadi ketika ngomong, tampilkan slide yang, ya itu, benar, coba klik. Udah, Pak. Oh, nggak tertampil di kami. Nggak usah, sudah, nggak usah slideshow. Kamu tindih saja yang ke bawah, tanda panah ke bawah. Laptopnya itu nggak bisa. Halo. Apa? Udah. Aku udah tipis lagi. Aku mau lihat. Nah, ya gitu aja. Udah kah? Saya di slideshow. Ya, Aja. benar kayak gini ya. Udah, oke. Dilanjut, silakan. Nila Christine. Dari awal aja diulang, ya. Ya, Pak. Yang pertama, metode dasar aliran fluida. Metode Lagrangian adalah metode yang mengikuti partikel fluida berdasarkan perubahan kecepatan dan percepatan. Bisa dilihat di sini pada fixed point. Yang kedua, metode Eulerian adalah metode yang mengukur kecepatan dan tekanan fluida pada posisi tetap X, Y, Z berdasarkan waktu. Bisa dilihat di sini di moving with fluid. Selanjutnya, streamline. Pada gambar A, streamline adalah garis yang terbentuk karena adanya aliran yang dilewati oleh fluida dinamis. Pada gambar B, straight line adalah tempat awal sebuah partikel yang bergerak pada lintasan dan membentuk sebuah garis lurus dari awal partikel hingga tempat yang dilalui menuju tempat akhir fluida yang berakhir. Dan pada gambar C, path line adalah gabungan dari jejak-jejak partikel pada sebuah lintasan dalam aliran fluida yang jejak yang dihasilkan diukur dengan waktu untuk mengetahui jarak dan lamanya jejak yang berpindah. Jadi, streamline itu menunjukkan jalan dari setiap partikel. Kemudian, tidak ada dua garis arus yang dapat saling bersilangan, sebab jika dua garis arus dapat bersilangan, maka sebuah partikel fluida yang datang dapat pergi ke arah manapun. Selanjutnya, jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran
fluida yang dimana status kecepatan aliran berada dalam satu posisi dan tidak berubah pada satu waktu disebut steady flow. Bisa dilihat pada gambar A. Yang kedua, aliran fluida yang berubah-ubah status kecepatan aliran, tekanan, densitas, dan lain sebagainya pada satu waktu disebut unsteady flow. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini adalah aliran fluida 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Di sini ada komponen vektor kecepatan. Pada umumnya ini menggunakan rumus ini. Setiap properti fluida merupakan fungsi dari kedudukan atau posisi dari dan waktu. Contoh, ini rumusnya U sama dengan U dalam kurung X, Y, Z, dan T. Nah, contohnya coba kita mengambil properti fluidanya itu kecepatan yaitu F. Misalnya F sama dengan F dalam kurung X, Y, Z, dan T. Nah, F sini kecepatan ini adalah properti fluidanya, sedangkan dalam kurung X, Y, dan Z itu adalah posisi, dan T itu adalah waktu. Next, Kristen. Lanjutnya, Kristen. Slide. Oke, ini percobaan Reynolds. Gambar A dan B. Nanti saya akan jelaskan di slide yang selanjutnya. Oke, yang ini percobaan Reynolds. Ini sama dengan slide yang tadi. Di situ dia gambar A itu laminar flow dan gambar B itu dia aliran turbulen. Nah, gambar berikut ini dia menunjukkan tentang kecepatan terhadap waktu pada aliran, stabilnya laminar, tidak stabilnya laminar, dan stabilnya turbulen. Nah, aliran kental fluida bisa dibedakan menjadi aliran laminar dan aliran turbulen. Pada aliran laminar, partikel-partikel fluida atau air mengalir lembut bagikan lapisan laminar. Sedangkan sebaliknya, pada gambar B itu aliran turbulen, partikel-partikel fluida air saling bercampur dan mengalir secara tidak beraturan. Nah, untuk menyatakan besaran besaran seperti kecepatan, tekanan, dan lain-lain, pada aliran turbulen biasanya dipakai rata-rata statistik. Kecepatan fluida atau air pada saat terjadi transisi laminar dan turbulen disebut dengan kecepatan kritis. Ya. Lanjut, guys. Oke. Percobaan Reynolds, mekanika fluida. Reynolds eksperimen. Low discharge, D followed a strike path. Terus yang kedua, medium discharge, D followed a wavy path with strike intake. Yang ketiga, high discharge, D rapidly mixed through the fluid in the tube. Di mana yang pertama itu pewarna mengikuti aliran yang lurus. Yang kedua, pewarna mengikuti aliran yang bergelombang dengan coretan utuh. Yang ketiga, pewarna tercampur dengan cepat melalui cairan di dalam tabung. Reynolds menunjukkan bahwa untuk kecepatan aliran yang kecil, zat warna akan mengalir dalam satu garis lurus seperti batang atau sumbu pipa. Bila kecepatan bertambah besar, benang warna akan mulai bergelombang dan akhirnya pecah pada seluruh aliran dalam pipa. Next, Christine. Oke. Aliran laminar dan turbulen. Mekanika fluida turbulen. Untuk turbulen dan laminar itu perbedaannya yaitu kalau dalam aliran laminar, aliran terjadi pada kecepatan rendah dan angka Reynolds rendah. Aliran turbulen terjadi pada kecepatan tinggi dan angka Reynolds tinggi. Dalam aliran laminar, jalur dari jalur fluida teratur dan merampingkan di mana tidak ada gangguan lateral dari jalur fluida dan fluida mengalir dalam lapisan.
Dalam turbulen, pola aliran tidak teratur dan kacau, di mana porositas dan pusaran dan arus lalu lintas terjadi. Selanjutnya, Christine. Bilangan Reynolds dengan rumus RE sama dengan Rho Pi D per mu sama dengan Pi D per Pk. Dengan satuan RE, bilangan Reynolds, Rho densitas, Pi kecepatan rata-rata, D diameter, mu viskositas, Pk viskositas kinematik. Bilangan Reynolds, RE kurang dari 2000, jenis aliran laminar. Bilangan Reynolds 2000 sampai 4000, jenis aliran transisi. RE lebih dari 4000, jenis aliran turbulen. Oke. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bang Beli. Sebenarnya ini bagian Hairil sebenarnya ini. Slide ini. Itu dijelasin aja yang Coba Nggak ada kah? Hairilnya nggak ada. Aduh, aku nggak Itu belajar lagi. bagian Hairil tuh sebenarnya. Bisakah dijelaskan? Coba kamu dong. Dijelaskan aja sedikit apa yang dimengerti dari situ, nanti saya bantu. Di sini ada rotasi dan putaran fluida. Ini ada gambarnya. Udah kamu jelasin doh. Doh. apa? Kamu aja. Aku nggak ngerti yang itu. Oke, ini. Nah, di sini ada terlihat rumus dari porositas dan irasional. Yang dimana rumus porositas adalah apa ini? AV per AX dikurang AU per AY. Terus rumus dari irasional AV per AX dikurang AU per AY sama dengan 0. Terus nih. Ya. Oke, lanjut. Aliran vortex. Mungkin ada pertama. Misalnya kita kan Bel, kamu Bel? Aliran vortex. Baca deh. Aliran vortex adalah aliran cairan yang berputar dan biasanya turbulen. Gerakan spiral apapun dengan arah aliran tertutup disebut aliran vortex. Gerakan cairan yang berputar cepat mengitari pusatnya disebut vortex. Kecepatan dan tingkat rotasi cairan dalam vortex bebas dalam kurung irotasional lebih tinggi di pusatnya dan menurun secara progresif sesuai jarak dari pusatnya. Sementara kecepatan vortex dorongan atau rotasional adalah 0 di pusat dan meningkat secara proporsional sesuai jarak dari pusatnya.
Kedua jenis vortex tersebut memiliki tekanan minimum di pusat, meski tekanan minimum pada vortex bebas lebih rendah. Dia bisa jelasin lagi, Kak? Bel? Kamu juga Kristen, aku ngerti loh jawabannya. Hah? Dijelaskan aja, nanti saya bantu, jangan dilempar-lempar. Oke, di sini ada sirkulasi aliran fluida. Di sini ada gambarnya. Aliran sirkulasi fluida. Nah, situ adalah sirkulasi aliran fluida. Di sini sirkulasi aliran fluida adalah ukuran dari rotasi fluida atau sirkulasi didefinisikan sebagai integral garis mengelilingi sebuah lintasan tertutup dari node produk, kecepatan, dan vektor yang menyinggung lintasan tersebut. Menurut perjanjian, mengintegralkan sepanjang lintasan yang berawalan arah dengan arah putaran jarum jam. Next, Kristen. Udah. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya dulu. Oke, ke atas. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan ke slide dari awal. Tolong pindahkan ke slide awal. Kristen. Ya. Kasih slide-nya dari awal. Tunggu ya, jaringanku macet-macet. Nih. Ya, oke. Jadi ini ada dua metode, namanya metode Lagrangian dan metode Eulerian. Ya, kalau metode Lagrangian itu moving with fluid, ya, yang moving with fluid itu ya. Jadi dia bayangkan ada di satu sungai, ya, satu sungai itu dia mengalir satu arah. Nah, habis itu semacam bola gitu. Ada bola, kita taruh bola di situ. Nah, kalau misalnya metode Lagrangian itu ada bola, terus kita ngikutin bola itu kemana arah alirannya, ya. Mulai diikutin, itu moving with fluid, ya. Begitu cara mengukur untuk kecepatannya. Sedangkan untuk yang
metode Eulerian atau fixed point, ya itu cara mengukurnya adalah kita berdiam di satu tempat di pinggir kolam, ya di pinggir kolam. Jadi ketika bola itu lewat, kita mengukur, oh kecepatannya sekian, oh kecepatannya sekian. Jadi dia tetap, ya seperti itu. Oke, next, selanjutnya. Streamline ini udah benar tadi dijelaskan, ini adalah garis aliran atau jalur aliran dari fluida, mulai dari fluida air di situ cairannya dan juga ada fluida udara yang balon itu. Ya. Oke, lanjut ke slide 5 yang 3 dimensi tadi. Di slide kelima, nah, slide kelima ini ada aliran fluida 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi ya. Itu maksudnya itu saya jelaskan dari atas, itu yang U, X, Y, Z, T. T itu adalah waktu ya. T itu adalah waktu, sedangkan X, Y, Z itu adalah posisi, dia 3 dimensi ya kalau X, Y, Z. Tapi kalau X, Y dia 2 dimensi dan X adalah 1 dimensi. Saya jelaskan mulai dari yang gambar mobil gitu ya. Tapi kita ngelihatnya dari samping ya. Kita ngelihatnya dari samping. Jadi kalau mobil berjalan, kita lihat jalan, asumsi jalan lurus ya, bayangkan kita lihatnya dari samping, dari pinggir jalan lah kita lihat. Itu sama dengan aliran fluid, sama dengan aliran fluida 1 dimensi loh. Kok bisa Pak gitu? Ya kita bayangkan dari samping ya, dari pinggir ya gitu. Kita lihat seret dia mobil lewat, kan anggaplah jalannya lurus ya, jalannya lurus lewat. Kita melihat bahwa dia sedang bergerak ke arah garis X, sepanjang sumbu X maksud saya ya, sepanjang sumbu X ya. Sedangkan yang biliar itu ada bola biliar kan di situ ya. Kalau mungkin ada yang pernah main biliar, mungkin ada yang tahu bahwa apakah dia, kalau ini dilihatnya dari atas ya biliar, apakah dia geraknya satu sumbu atau satu arah, atau satu sumbu, saya bilang bukan satu arah ya, satu sumbu, tidak ya, dia bergerak X dan Y. Loh kok bisa Pak? Ya karena itu 2 dimensi ya, papan ya kan, dia bisa bergerak Y atas, dia bisa bergerak min Y ke bawah, dia bisa bergerak ke kiri ya X, dan dia bisa bergerak ke kanan, min X ya kiri sama X ke kanan. Itu biliar. Beda dengan kasusnya kalau misalnya bolanya keluar dari meja ya, itu udah bukan asumsi lagi, maksudnya masih di dalam meja biliar tersebut. Nah, sedangkan yang terakhir ini perumpamaan aliran fluida 3 dimensi, yaitu seperti layang-layang. Layang-layang itu bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, bisa kanan, bisa ke kiri, bisa maju, bisa mundur. Ya, seperti itu. Nah, ini hanyalah perumpamaan. Aslinya adalah di dalam, contoh yang fluida beneran adalah di dalam satu aliran sungai. Misal, kita cuma lihat lebar sungai aja, tapi kita nggak lihat kedalaman, ya. Maka ngukurnya nanti, ngukur kecepatannya hanya dari lebar sungai aja. Lebar dan panjang, misalnya seperti itu. Itu 2 dimensi sudah, ya. Dan kalau 3 dimensi sama kedalamannya, oh berarti ada unsur tekanan. Memang semakin ribet ketika 3 dimensi. Makanya, ilmu yang kita pelajari selama ini itu dirubah menjadi 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi supaya kita gampang mempelajari ini untuk materi yang keempat ya. Oke, next untuk percobaan Reynolds. Nah, percobaan Reynolds ini sendiri ya sebelumnya, nggak apa-apa, sebelumnya aja. Nah, ada cerobong asap. Jadi dia nyoba di rumahnya dia ya, yang cerobong asap itu bukan coba sih, ngelihat ketika dia duduk sore. Reynolds ini nama peneliti yang nemuin aliran laminar dan turbulen gitu. Dia ngelihat kok asap pabrik itu lurus, kadang habis itu bengkok seperti gambar B ya, belok. Oh ternyata ada aliran angin di situ. Nah akhirnya dia nyoba seperti percobaan yang di atas apa ya ini ya, saya bilangnya di atas meja gitulah ya. Ini anggaplah tabungnya bening ya, tabungnya bening.
tabung bening itu kelihatan lah, pokoknya dengan mata itu kelihatan. Itu ada satu aliran yang tidak terlihat. Pokoknya saking beningnya, misalnya seperti itu. Tapi ada aliran air di situ, ada aliran air biasa aja. Nah, di situ ada kayak semacam tabung ya, di atasnya itu cairan berwarna. Bayangkan warnanya mungkin warna merah, warna biru, ya pokoknya cairan berwarna. Nah, ketika dia menyemprotkan secara pelan cairan tersebut ke dalam aliran yang air yang tadi saya bilang pipa berjalan seperti itu ada namanya laminar flow ya. Jadi cairan yang berwarna itu lurus ngikutin arah aliran air. Tapi ketika tekanannya agak kuat, dibanyakin atau dicepetin sama Reynolds, itu dia terjadi turbulent flow. Awalnya dia lurus, tapi habis itu beracak-acak sama seperti gambar selanjutnya, dari slide 8. Nah, sama seperti ini, low discharge. Nah, berarti dia ininya, nah itu ya yang tabung warna pink ya, seperti itu bayangannya percobaan Reynolds ya. Jadi dia nyelipin di dalam air yang memang sudah ada alirannya gitu, tapi aliran ini berwarna. Dipencet gitulah, kayak ada pencetan gitu ya, kayak tensimeter gitu, dipencet keluar air yang berwarna. Kalau pencetannya pelan, tekanannya pelan, dia laminer. Tapi kalau misalnya agak kuat, dia transisi, yang tengah itu medium discharge itu transisi, tapi yang terakhir itu turbulen, dia muter. Oke, sorry, agak nge-lag ya. Dia muter, tapi tetap maju, bergeraknya. Nah, itu namanya yang putaran-putaran kecil itu, yang di high discharge itu, itulah namanya aliran vortex. Ya, nanti saya jelaskan aliran vortex. Oke, next. Di rumusnya Reynolds. Slide 10. Ini ya, turbulen dan laminar tadi. Ya, ini bilangan Reynolds rumusnya. Jadi, kesimpulan untuk materi 3 ini adalah ini yang kalian wajib pahami, karena ini akan digunakan ya dimanapun ya. Mekanika fluida adalah kuliah dasar ya bagi kalian untuk yang perkuliahan lanjutan, untuk yang teknik perminyakan ya. Bukan dihafal, kan dipahami bahwa bilangan Reynolds di bawah 2000 itu alirannya laminer, 2000 sampai 4000 transisi, di atas 4000 itu biasanya turbulen. Tapi biasanya masing-masing punya standarnya sendiri ya untuk jenis alirannya. Oke, next. Nah, ini rotasi aliran fluida ini. Saya tidak menjelaskan rumusnya, ya mungkin bisa kalian baca sendiri. Intinya adalah, itu kan dari posisi ABCD, ya, persegi panjang, ketika menuju ke dalam sana, itu yang sumbu Z ke dalam sana, dia kan ada perubahan putaran. Misal kalau misalnya satu objek ditaruh di dalam satu aliran fluida, maka dia akan mengikuti aliran tersebut tapi berputar. Nah, dia juga berubah posisi, ya, seperti itu. Kalaupun bola berubah posisi, nggak masalah. Kalau misalnya bukan bola, ya, dia akan berubah posisi, ya, seperti itu. Itu rumusnya. Oke, next. Nah, ini aliran vortex. Sama seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya di minggu lalu, ada dua tipe, ya. Yang pertama, force vortex flow, itu adalah kayak ngaduk teh, kayak di mixer, ya, itu force terpaksa, paksaan, ya. Yang kedua adalah free vortex flow, ini kayak misalnya kita beli bensin, ya, beli bensin eceran, tapi ya, bensin eceran ada kan yang di botol tuh, kadang sering orangnya muter gitu kan, terus ditumpahin ke tangki motor kita, sehingga dia ada pusaran, ya. Nah, pusaran itulah yang membimbing aliran yang ada di dalam botol tersebut keluar. Kok kenapa harus seperti itu, Pak? Karena outputnya, keluarannya, itu lebih kecil daripada badan botolnya. Sama seperti galon. Ketika kalian numpah galon tuh kan, ketika dalam keadaan penuh galon, ketika kalian tumpah, kan ada bunyi blup, 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 blup gitu ya. Dan itu ada tekanan, ya, ada tekanan sedikit ya. Sampai dengan dia sudah sesuai, baru dia lancar keluarnya. Ya, seperti itu. Oke, yang ke-13, ya, slide 13, terakhir.
Nah, ini adalah sirkulasi aliran fluida. Kalau yang tadi itu rotasi putaran, jadi ada satu objek ya, itu dibagi di beberapa ya, ada diferensial di situ ya. Ini rumus diferensial ya. Jadi setiap bagian itu ada pusaran-pusaran vortexnya sendiri ya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan untuk sirkulasi aliran fluida. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait kelompok 3 ini? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup. Silakan ditutup jika tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih.